بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Nusaku yang kali ini disiarkan dari Masjid Al-Mukhlasin, Sawangan Lama, Depok. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini telah hadir guru-guru yang kita cintai yang akan berbagi nasihat dan ilmu kepada kita, yang kita cintai, Kiai Haji Sumarlon Syafi'i dan Ustadz Asmar Lambo. Ada satu tema yang patut kita cermati bersama sebagai nasihat bagi kita, bahwa kita yang saat ini sedang berada di dunia dalam waktu yang sementara dihadapkan pada dua pilihan saja, menjadi orang yang merugi atau menjadi orang yang beruntung. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bissabar. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini sudah menjadi sunnatullah. Ada yang masuk kategori ashabun yamin, ada yang masuk kategori ashabus shimal. Ada yang berada dalam golongan beruntung, ada yang berada dalam golongan celaka. Maka Allah memberikan garisan dalam Al-Quran. Bu, Allah katakan wal asri, demi masa, demi mulai diciptakannya langit bumi, mulai dari diciptakannya manusia pertama sampai kiamatnya dunia. Di dalam Safwatut Tafasir karya Ali As-Sabuni dijelaskan bahwa makna dari masa yang disebut di dalam surah Al-As, mulai dari diciptakannya bumi sampai kiamatnya dunia, itu adalah al-as. Maka dikatakan demi masa. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia berada dalam keadaan rugi. Bu,
rugi. Jadi petani rugi. Jadi pejabat rugi. Jadi presiden rugi. Jadi istri, jadi suami, ruginya besar kalau suami. Apa kata Allah? Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa manusia yang tidak rugi? Kata Allah, illal ladina amanu. Ini yang pertama. Manusia yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang menjaga salatnya, orang yang khusyuk dalam salatnya, orang yang senantiasa menjadikan salat sebagai tempat bermunajat, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya Rasulullah katakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah tempat konektivitas antara seorang hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu tidak suka berkata yang sia-sia, tidak suka berbuat yang tidak bermanfaat. Jadi kalau ada ibu-ibu kerjanya hanya ngurusin gosip-gosip saja, ibu-ibu hanya ngurusin masalah orang saja. Ada ibu-ibu setiap dia ketemu orang pasti kejelekan orang yang diungkit, maka ketahuilah itulah manusia yang imannya dipertanyakan. Kenapa? Karena dia hanya suka mengurusi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada di sini ibu-ibu begitu? Mana orangnya? Mana? Enggak datang ke sini pastinya. Maka dari itu orang yang beruntung yang pertama adalah orang yang membawa iman di dadanya. Kemudian yang kedua adalah wa amilus solihat. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik, Pak. Ibu-ibu senantiasa dalam kebaikan. Umur kita di dunia tidak lama. A'maru ummati baina sittina ila sab'in. Kata Nabi, umur umatku ada di antara 60-70 tahun. Tidak lama di dunia ini, Pak. Kalau umur kita sekarang sudah 40 tahun, di sini udah 40 tahun, Bu. Rata-rata ini yang di depan-depan 40 tahun, Pak. Oh, 30-an. Kok tua banget saya lihat nih. Oh, udah 50, subhanallah, tambah muda saya lihat karena baru 40 saya lihat. 40 tahun udah mendekat. 50 tahun, apa yang mau dipikirkan? Kalau bapak-bapak sudah umur 50 tahun, dulunya masih muda 20 tahun, 30 tahun, rajin masuk di diskotik. Kalau sudah 50 tahun, palingan cari apotik. Betul? Iya. Maka gunakanlah setiap umur yang Allah berikan. Karena kita hidup tidak lama di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia fana, sebentar saja, tidak lama. Maka manfaatkan untuk wa'amilus solihat, memperbanyak amal-amal kesolehan, amal-amal kebaikan. Karena itulah yang abadi kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang beruntung, watawasau bil haqq. Saling menasehati dalam kebaikan, saling memotivasi dalam kebaikan, bukan malah saling menjatuhkan. Coba kita lihat sekarang musim politik sudah dekat. Orang-orang pada sibuk saling menjatuhkan. Orang pada sibuk mencari kejelekan sesamanya. Padahal mereka mengaku dirinya ilmuwan, mengaku dirinya adalah orang yang memahami tentang kaidah ilmu, saling menghargai, saling menghormati, bermoral. Mereka pandai mengatakan itu. Tapi mereka hanya pandai di omongan. Akhirnya mereka hanya pandai memberi contoh, tapi tidak bisa menjadi contoh. Maka dari itu kita diajarkan oleh agama, ketahuilah semua manusia dalam kerugian. Kau jadi pejabat, kau jadi apa saja profesimu, engkau adalah makhluk yang rugi. Kecuali engkau membawa iman, engkau memperbanyak amal soleh, dan engkau saling mengingatkan dan menasihati dalam kebaikan. Itu yang ketiga. Makanya bapak-bapak, tidak ada ajaran memarahi istri. Dan ibu-ibu tidak ada ajaran memarahi suami. Betul?
Iya, di sini ada suka marah-marah. Enggak ngaku. Bapak-bapak pada diam. Kenapa sering dimarahi sama istri? Betul tidak Pak? Itu betulnya besar Pak. Gak ada ajaran marah-marah. Yang ada itu adalah saling menasehati. Istri mampu menjadi permata hati bagi suaminya. Suami mampu menasehati istrinya. Itulah yang dibawa dalam ajaran Islam. Kemudian setelah kita berikhtiar, setelah kita berbuat baik, setelah kita beramal soleh, maka orang yang beruntung harus watawasau bisabar. Dia senantiasa berada dalam kesabaran. Karena hidup di dunia tidak ada orang hidupnya enak terus. Hidup di akhirat nantilah tempat istirahat yang sebenarnya. Dunia ini tempat bergantinya senang dan susah, susah dan senang. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setelah senang ada susah. Itulah kehidupan dunia. Kesenangan selamanya di surga, susah selamanya di neraka. Maka bersabar adalah kunci keselamatan dan kebahagiaan dunia. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kita sabar, kita bersama dengan Allah. Mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asmar yang telah menyampaikan mukadimah berkaitan dengan merugi dan beruntung. Dan yang paling penting sekali, kita harus memahami merugi dan beruntung dalam pandangan Islam itu seperti apa. Insya Allah Kiai Haji Sumarro Syafi'i akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.